Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Intruder yang dirilis pada tahun 1989. Film ini diawali dengan memperlihatkan suasana supermarket yang akan segera ditutup. Supermarket itu dibangun oleh dua orang bersahabat bernama Bill dan juga Danny. Mereka berdua kini memiliki 7 karyawan yang bekerja di supermarket itu. Di antaranya ada 2 perempuan bernama Jennifer dan Linda, serta 5 laki-laki bernama Dave, Randy, Tim, Bob, dan Joe. Saat sedang menjaga kasir, Jennifer dihampiri oleh mantan pacarnya yang bernama Craig. Selama berpacaran dengan Jennifer dulu, Craig adalah orang yang sangat cepat marah. Hubungan Jennifer dan Craig ini hanya bertahan selama 2 bulan saja. Jennifer memilih putus dari Craig karena dirinya sudah tidak tahan lagi dengan sifat Craig. Setelah lama putus dari Jennifer, kini Craig malah meminta balikan lagi dengan Jennifer. Tentu saja Jennifer menolak ajakan tersebut. Melihat sikap Jennifer yang cuek padanya membuat Craig menjadi semakin kesal hingga dia pun marah-marah pada Jennifer. Sampai-sampai Craig nekat bersikap kasar pada Jennifer. Linda yang sedang berada di dekat Jennifer memutuskan untuk menekan tombol keamanan yang terhubung ke ruangan Bill dan Danny. Karena Craig mencoba menyakiti Jennifer, seluruh karyawan pun segera datang untuk menangkap Craig. Akan tetapi, Craig berhasil kabur dari mereka dan bersembunyi di sekitar supermarket. Seluruh karyawan pun mulai mencari keberadaan dari Craig, sedangkan Jennifer diminta untuk menelpon polisi. Saat sedang menelpon polisi, Craig muncul dan mencoba untuk melecehkan Jennifer. Beruntungnya karyawan yang lain segera datang dan mereka berhasil menangkap Craig. Dengan kasarnya mereka segera mengusir Craig keluar dari supermarket itu sambil mencaci maki Craig. Craig yang diperlakukan seperti itu akhirnya memilih untuk pergi. Setelah pelanggan sudah pulang semua, seluruh karyawan, Danny dan Bill mulai mengadakan rapat dadakan. Di sana Danny mengumumkan bahwa dia dan Bill akan menjual supermarket itu dan para karyawan akan diberhentikan bulan depan. Jadi bulan ini adalah bulan terakhir mereka bekerja di supermarket. Mendengar hal itu, para karyawan pun menjadi sangat kecewa. Mereka merasa kebingungan mencari pekerjaan baru. Tapi Danny meminta mereka untuk tetap tenang karena di hari terakhir gajian, mereka akan mendapatkan bonus tambahan sebagai ucapan terima kasih atas kerja keras mereka selama ini. Setelah itu, Danny pun pergi ke kantornya untuk mengurus pemasukan supermarket. Setelah Danny pergi, Bill mulai angkat bicara mengenai rencana mereka untuk menjual supermarket tersebut. Bill mengaku bahwa dirinya tidak ingin menjual supermarket tersebut. Dia merasa tidak rela untuk menjual supermarket yang telah dia bangun sejak 10 tahun yang lalu. Bill menjelaskan bahwa Danny lah yang ingin menjual supermarket tersebut. Bill ingin menghentikan tindakan Danny, namun dirinya tidak bisa melakukannya karena Danny memiliki 51% saham dari supermarket tersebut, yang berarti Danny adalah pemimpin supermarket tersebut dan dia berhak menentukan masa depan supermarket. Para karyawan pun hanya bisa pasrah dengan nasib mereka ke depannya. Lalu Bill meminta mereka semua untuk kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Saat Jennifer dan Linda sedang menata barang, mereka mendengar telepon berdering. Dengan cepat, Jennifer langsung mengangkatnya dan ternyata yang menelpon itu adalah Craig. Jennifer pun meminta Craig untuk pergi sebelum akhirnya dia mematikan telepon itu. Kemudian, Linda pun meminta Jennifer untuk menceritakan mengapa Jennifer bisa berpacaran dengan pria seperti Craig. Jennifer mulai menceritakan awal mula dirinya bisa berpacaran dengan Craig. Setelah itu, telepon pun kembali berdering. Kali ini Linda sudah sangat kesal pada Craig dan dia pun langsung mengangkat telepon itu. Dan ternyata yang menelpon itu bukanlah Craig, melainkan pacar Linda yang bernama Teddy. Setelah itu mereka semua kembali bekerja. Saat Jennifer sedang berada di gudang, dia bertemu dengan Dave. Semenjak bekerja di sana, Jennifer sudah tertarik pada Dave. Tapi karena Dave masih memiliki pacar, dia pun hanya menyukai Dave secara diam-diam. Karena sekarang Dave sudah putus dengan pacarnya, kini Dave mulai mendekati Jennifer. Mereka berdua pun berjanji untuk pergi berkencan di hari Sabtu. Setelah Dave pergi, Jennifer bertemu dengan Bill. Bill menjelaskan bahwa dia memiliki teman yang membutuhkan karyawan. Setelah melihat kinerja Jennifer yang sangat baik, Bill berencana untuk merekomendasikan Jennifer pada temannya itu. Jennifer pun sangat berterima kasih pada Bill karena dia sudah mau membantunya mencari pekerjaan baru. Setelah itu, para karyawan pun berkumpul karena jam istirahat telah tiba. Ketika asyik makan sambil berbincang-bincang, 2 orang polisi datang ke supermarket.
Mereka datang ke sana karena sebelumnya Jennifer sempat menelpon polisi. Jennifer menjelaskan pada polisi jika masalahnya dengan Craig sudah selesai. Kemudian polisi itu meminta mereka untuk menelpon polisi jika melihat Craig lagi. Setelah polisi pergi, mereka semua mulai melanjutkan pekerjaan mereka. Karena si bekerjanya sudah selesai, Linda pun pulang lebih awal. Di parkiran mobil ketika Linda sedang memasukkan barang belanjaannya, tiba-tiba saja ada sosok psikopat yang menusuk Linda dengan pisau. Akibatnya, Linda pun langsung meninggal di tempat. Sementara itu, Bill dan Denny sedang melihat perkembangan penjualan supermarket. Dari catatan itu, supermarket telah mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir. Karena terus mengalami kerugian itulah, Denny pun bersikeras untuk menjual supermarket tersebut. Bill mencoba mengubah keputusan Denny, namun Denny tidak mau mendengarkan Bill. Dia malah memaksa Bill untuk menandatangani surat penjualan supermarket. Dengan berat hati, Bill pun menandatangani surat tersebut dan segera pergi dari ruangan Denny. Kemudian Bill menciduk Craig yang sedang mengintip Jennifer di kamar mandi. Bill mencoba untuk melumpuhkan Craig, namun dengan cepat Craig memberi perlawanan hingga membuat Bill jatuh pingsan. Di sisi lain, saat Denny sedang sibuk bekerja, tiba-tiba saja ada sosok psikopat yang mencoba untuk membunuhnya. Denny berusaha untuk meminta tolong pada semua karyawannya menggunakan mic, namun semuanya sia-sia saja. Psikopat itu langsung mendorong kepala Denny ke arah besi sehingga besi itu pun menancap pada mata Denny. Setelah itu, psikopat itu terlihat sedang memantau Jennifer. Jennifer merasa khawatir pada Linda karena pacar Linda memberitahunya jika Linda belum juga sampai ke rumah. Padahal Linda sudah pergi sejak tadi. Dave yang melihat Jennifer segera mendatanginya dan mencoba menenangkannya. Karena terbawa suasana, mereka berdua pun asik berciuman. Sementara itu, para karyawan sedang sibuk membereskan barang-barang tanpa mengetahui adanya psikopat yang berkeliaran di dalam supermarket. Kemudian psikopat itu mendatangi seorang karyawan bernama Joe. Joe yang saat itu sedang sibuk bekerja sambil mendengarkan musik, tidak menyadari ada psikopat yang mulai mendekatinya. Kemudian psikopat itu langsung membelah kepala Joe dengan menggunakan pisau. Setelah Joe meninggal, psikopat itu langsung membawanya ke tempat lain. Kemudian psikopat itu mulai mencari target barunya, yaitu seorang karyawan bernama Tim yang sedang sibuk memberi stiker harga pada minuman. Psikopat itu pun langsung menusuk tubuh Tim hingga akhirnya dia pun meninggal di tempat. Setelah membunuh Tim, psikopat itu mulai mengganggu karyawan lain yang bernama Bob. Psikopat itu langsung membunuh Bob dengan meletakkan kepala Bob pada mesin hidrolik. Bob pun tidak bisa melakukan apa-apa dan pada akhirnya dia pun meninggal dengan sangat sadis. Kemudian psikopat itu kembali membunuh karyawan bernama Randy yang sedang sibuk mengurus daging. Setelah membunuh hampir seluruh karyawan di sana, kini Dave menjadi korban selanjutnya. Psikopat itu memancing Dave agar datang ke atas loteng. Tanpa menaruh kecurigaan sama sekali, Dave pun mulai mengikuti suara-suara yang dibuat oleh psikopat itu. Dave mengira bahwa karyawannya lain sedang mengerjai dirinya. Kemudian Dave mulai mengecek loteng dan di sana dia malah menemukan Denny yang sedang dalam keadaan sekarat. Karena ketakutan, Dave pun malah kabur meninggalkan Denny. Kemudian Dave melihat Jennifer yang mulai didekati oleh Craig. Dengan cepat Dave mencoba untuk menyelamatkan Jennifer dari Craig karena dia berpikir Craig adalah orang yang jahat. Namun sayangnya dia tertangkap oleh psikopat yang ternyata bukanlah Craig. Psikopat itu langsung membuat Dave tak berdaya. Tanpa berlama-lama lagi, psikopat itu langsung membunuh Dave dengan memotong kepalanya menjadi 2 bagian dengan menggunakan alat pemotong daging. Setelah melakukan semua pembunuhan itu, psikopat tersebut memutilasi korbannya dan meletakkan potongan tubuh mereka di sekitar area supermarket. Kini hanya tersisa Jennifer yang masih hidup. Saat sedang menata barang, Jennifer merasa suasana supermarket berubah menjadi sangat sepi. Jennifer pun mulai mencari keberadaan dari teman-temannya yang lain. Ketika mengecek ruangan daging, Jennifer sangat terkejut melihat mayat Randy yang dalam keadaan mengenaskan. Tidak hanya tubuh Randy saja, Jennifer juga menemukan tubuh Dave, Joe, Tim, dan Bob yang sudah dimutilasi. Melihat hal itu, Jennifer pun menjadi sangat panik dan ketakutan. Tiba-tiba saja Jennifer melihat cahaya yang berasal dari lampu mobil. Rupanya ada pelanggan yang ingin berbelanja di supermarket.
Jennifer pun berusaha untuk meminta tolong pada pelanggan itu, tapi sayangnya pelanggan itu telah pergi karena mengira supermarketnya telah tutup. Kemudian Jennifer dikagetkan oleh kedatangan Craig. Secara spontan, Jennifer langsung menusuk Craig dengan senjata yang dia bawa dari tadi. Tak berselang lama, Bill mendatangi Jennifer. Bill berkata bahwa Craig yang telah membunuh karyawan yang ada di sana. Bill sudah mencoba untuk menghentikan aksi brutal Craig, namun dia gagal melakukannya. Bill pun langsung menenangkan Jennifer yang dalam keadaan syok berat. Setelah itu, Bill berniat untuk menelpon polisi untuk melaporkan adanya pembantaian di sana. Awalnya Jennifer percaya pada semua perkataan Bill. Namun setelah dia melihat tangan Bill yang berlumuran darah, dia pun sadar jika sebenarnya Bill adalah psikopat tersebut. Bill menjelaskan bahwa dia melakukan pembantaian itu karena dia tidak ingin kehilangan supermarket yang telah dia bangun sejak lama. Awalnya Bill hanya ingin membunuh Denny saja, namun dirinya malah ketagihan untuk membunuh yang pada akhirnya dia pun menghabisi nyawa hampir seluruh karyawan di supermarket tersebut. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran antara Jennifer dan Bill. Kemudian Jennifer mencoba untuk kabur dari sana dengan menghancurkan pintu supermarket. Tapi semua usaha yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Di tengah kepasrahannya, seorang pengantar roti datang ke supermarket. Jennifer pun langsung meminta tolong pada pria itu, namun Bill langsung membunuh si pengantar roti itu. Jennifer terus berusaha untuk kabur dari kejaran Bill. Beruntungnya Craig muncul dan mulai mengajak Jennifer untuk melarikan diri dari tempat itu. Craig menjelaskan pada Jennifer bahwa Bill telah membunuh Linda dan semua orang yang ada di sana. Craig meminta Jennifer untuk kabur melewati jendela yang ada di kamar mandi. Kemudian Bill pun menemukan Craig dan juga Jennifer. Dia mulai memukul Craig menggunakan kepala Denny hingga Craig pun jatuh tak berdaya. Melihat adanya kesempatan, Jennifer langsung kabur keluar gedung supermarket melalui jendela yang ada di kamar mandi. Jennifer langsung pergi ke mobilnya dan berniat untuk kabur dari sana. Tapi saat dia membuka mobilnya, Jennifer sangat terkejut melihat mayat dari Linda. Lalu Bill berhasil menangkap Jennifer. Saat Bill berusaha membunuh Jennifer dengan pisau daging, Jennifer langsung menikam tubuh Bill dengan pisau yang tadi menancap di tubuh Linda. Mengira jika Bill telah meninggal, Jennifer segera pergi ke telepon umum untuk menelpon polisi. Tapi ternyata Bill belumlah mati. Bill mencoba untuk membunuh Jennifer lagi. Tapi usahanya itu berhasil digagalkan oleh Craig. Dengan menggunakan pisau daging yang ia bawa, Craig pun berhasil membuat Bill sekarat. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di sana. Saat melihat tubuh Jennifer dan Craig yang berlumuran darah, para polisi itu mengira bahwa mereka berdua yang telah membunuh Bill. Bill yang masih dalam keadaan sekarat mulai memberi kesaksian palsu dengan mengatakan bahwa Craig dan Jennifer telah melakukan pembantaian terhadap seluruh karyawan di supermarket itu. Craig dan Jennifer pun berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa Bill berbohong. Untuk membuktikannya, polisi langsung mengecek ke dalam supermarket dan dia terkejut melihat banyak potongan tubuh manusia yang tersebar di seluruh supermarket. Setelah memberi kesaksian palsu itu, Bill pun meninggal dunia. Tanpa pikir panjang lagi, para polisi menyimpulkan bahwa Craig dan Jennifer adalah pelaku dari pembantaian itu. Kemungkinan besar mereka berdua akan mendapatkan hukuman mati atas pembantaian yang tidak pernah mereka lakukan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.